bersama saya. Kita sekarang mau interview orang yang lagi kena lockdown. Gimana rasanya? Efeknya gimana? Imbasnya gimana? Makanya sekarang saya mau ke teman saya ini, guys. Gimana rasanya sekarang? Cak Muklis dari Surabaya nih. Ini dari apa? Dari kota Jawa Timur, guys. Iya, ya, Wen. Gimana rasanya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, guys. Apanya, guys? Gimana rasanya gara-gara lockdown ini di Saudi? Ya, ada manfaatnya juga, guys. Manfaatnya apa, guys? Ya, manfaatnya itu kita nggak kerja. Kan biasanya di sini tuh 12 jam antara 13 jam kerjanya, guys. Alhamdulillah ya ada manfaatnya nggak kerja. Terus Nggak manfaatnya? ya, tidur. Ya alhamdulillah, kalau nggak manfaatnya itu ya badan terlalu banyak tidur, capek, guys. Terus dompet juga tipis. Ya. Sedangkan di sini tuh biayanya mahal semua, guys. Iya. Kalau Semua beli mahal, harga mahal sekarang, apalagi sekarang kena lockdown jam 3 sore sudah tutup, guys. Itu masalahnya, guys. iya, masalahnya ini Bang. apa? Semua libur tapi makan kan nggak bakalan libur. Iya, guys, masalah makan kan harus, guys, itu kewajiban buat perut kita sendirian. Tapi kita harus bisa-bisa ngirit sama mampu kita, guys. Terus solusinya gimana, Mas Bro? Ya solusinya ya kita harus menghemat keuangan lah, guys. Kalau Iya, kita terlalu boros ya kita dompetnya juga kasihan, guys. Nggak ada. Gitu, guys, saran saya, guys. Terus masalah kan kita ini di sini pendatang. Terus masalah gaji yang mau orang kecil terus kan harusnya kan kayak majikan. ada solusi. Kalau masalah itu kan majikan itu nggak mau tahu, guys. Kalau di sini tuh majikan nggak mau tahu. Itu harus ya pakai uang kita sendiri. Sedangkan bantuan-bantuan dari KBRI Indonesia itu masih belum nyampe ke sini. Sedangkan kalau kota-kota besar itu udah ada. Nah, masih udah setiap bulannya ada yang ngasih. Sedangkan kalau di sini kan tepatnya sini Batu, guys. Jauh dari perkotaan. Ya, KBRI-nya nggak ada yang ngasih, ya kita sendiri yang usaha. Uang kita juga tipis, semuanya juga tipis. Ya, jadi intinya kita harus menghemat Itu keuangan. itu menghemat bagi yang belum nikah kan. Kalau belum nikah kan nggak terlalu beban. Ya. Terus yang buat yang udah nikah gimana Ya, ya? ini, guys. Itu rasanya abot ndase lur. Iki ndase cenot-cenot terus kayak wong mangan apa ya, lamun ning Indo iki. Kebanyakan mangan sate jarene iki lur. Iya. Terus ya emang kan beda orang rumah tangga sama orang bujangan, nggak mikirin yang di rumah. Kalau menurut Ya kalau punya keluarga kayak gini, risikonya banyak. Sedangkan kita punya uang sedikit buat mau dikirim aja susah sekarang. Mau gimana lagi kita? ya keadaannya sudah nutup semua ya, Iya, udah tutup semua. Jadi ya kita harus banyak-banyak berdoa aja lah biar cepat berlalu. supaya penyakitnya cepat diangkat dan aktivitas kita normal kembali. Semuanya biar lancar semua. Ya terus kalau yang di rumah gimana ini ceritanya? Aduh, kalau yang di rumah ini sedikit stres keluarga ini. Ya, mau gimana lagi ya? Semua beban harus ditanggung sama saya yang di sini. Sedangkan di sininya nggak bisa ngapa-ngapain. Mau gimana lagi nih, bro? Terus kita kan di sini minta solusi gimana menurut Anda? Oh ya, solusinya ya kita ini bukan dari pemerintah ya, sebagai kita tenaga kerja yang di sini kayaknya ini sedikit membebani lah kehidupan kita yang ada di luar negeri ini. Karena kita harus mengikuti anjuran pemerintah, yang pemerintah lakukan harus nurut lah, harus dipatuhi. Kalau kita nggak dipatuhi, kita kena denda. Lumayan dendanya begitu besar lah, sekitar 10.000. Kalau di Indo mau 40 juta lah. 40 juta lebih. Jadi kita harus dipatuhi lah, di rumah aja lah. Yang penting kita banyak-banyak berdoa aja gitu, Mas Bro.
Terus majikan gimana kalau kayak gini nih? Majikan nggak tahu menau soal kayak ginian, dia nggak pernah telepon nanyain gimana keadaannya, kamu gimana, bahan-bahan buat di rumah itu ada apa enggaknya, dia nggak tahu menau. Saya juga bingung itu majikan, saya nggak punya apa sih ya, otak apa gimana itu. Kalau orang-orang kita kan punya rasa kepedulian lah, Iya. gimana tuh anak buah keadaannya, kondisinya. Sekarang lagi semua tutup semua, bol. Jangan menangis bos, Aku terasa sedih, bos. jangan menangis bos. Sabar, Ya. sabar. Inilah nasib Sabar. nasib orang rantau. Iya, anak rantau kayak gini, Mas. Kalau Dikira enak ya orang-orang yang di luar sana, katanya kerja di luar negeri itu enak hidupnya ini. Ya kayak gini kondisinya, bro. ya kalau keadaan Ya, normal nggak sih nggak tepat lah. masalah. Iya. Ya nggak tepat lah, majikan kita nggak tepat. Ada yang enak, ada yang nggak enak. Yang Ya, namanya nasib kan nasib. gitu. Bang. Iya, nah. Tanya lagi, dia kesini lagi. Gimana Raja Empire? Iya, maksudnya apa? Ketua Ini dari segala raja ini. ya enggak Core of the core ya. solusinya harusnya kan ini yang ngasih solusi bukan kita, harusnya kan kayak pemerintah. Ya, Kalau lurah-lurah tuh loh, lurah kalau atau pemerintah RT. sudah ngasih sholat, apa solusi udah ngasih, tapi Nggak kita nyampe. belum nyampe ke sini gitu aja. Solusinya banyak di Loh, sana. Ya kalau kalau di Indonesia kan pasti ada solusinya. Tapi Dari kalau di sini ketua kan RT. Sama bos, kalau di Indonesia masih belum merata, belum Ya. merata di Indonesia, sama kan? ya enggak, maksudnya kan kita di sini pendatang, harusnya kayak majikan, kayak apa RT, RW. iya RT RW-nya orang Saudi gimana solusinya buat orang pendatang. Kalau orang Saudi itu nggak sama kayak orang Indonesia bos. Iya, kayak orang Iya Indonesia. kan, budayanya beda. Sedangkan orang Saudi itu kayak ke kita itu seperti budak, ya kan? Seperti budak. Jadi dia itu nggak mau tahu lah. Yang penting kamu itu kerja, tak kasih gajian, itu prinsipnya orang Saudi. Kalau orang Indonesia nggak kayak gitu, ada perhatian ke anak buah. Itu bedanya bos. Makanya jangan pernah mengira orang di rantau itu Enak. Ya. enak semuanya, enggak. Makanya beda-beda. Apalagi- ada yang bagus sampai ada yang dikasih semuanya, kebutuhan apa aja dikasih. Nasibnya kalau kita jelek, ya contohnya kayak kita alhamdulillah semuanya ini punyanya majikan. Ada yang tempat lain nyewa ngontrak semuanya, gajian 3.000 aja nggak cukup bos. Itu bedanya bos. Kita ya disyukurin aja, semuanya ini kan punya majikan, air majikan, listrik majikan, tempat tinggal majikan, semuanya kan punya majikan lah. Kita cuma Intinya gimana? tidur gitu terus sekarang bos. Ya alhamdulillah lah, bersyukurin aja ya. Tapi gini bos, Terus jangan ini kan udah kedua kalinya bos. Tapi kalau sudah tahu kayak gini ya cukup gak kesini lagi, intinya gitu bos. Udah tahu gimana nasib jelek bos, nasibnya jelek. Aduh, iya ya. terus apa ya, mau nanya, mau ngomong tadi udah apa? Ngapa bos? Enggak, intinya seandainya ada kepulangan dari KBRI gimana? Ya kalau seandainya ada kepulangan dari KBRI, insya Allah banyak yang ingin pulang bos. Banyak yang ingin pulang daripada di sini. Kita aja udah jauh, ya kan? Ya mungkin ini kayaknya ini masih apa ya, perundingan di KBRI-nya, ya kan? Ya semoga aja kita di diberitahu lah, semua warga negara Indonesia diberitahu sama Maktab Indonesia, nanti ya pulang, ya pinginnya pulang sih bos, ngapain di sini. Ya dengar-dengar ini katanya Mas Bro, kalau kondisinya masih terus naik, katanya mau diperpanjang lagi. Gimana ini katanya? Mau Ya, diperpanjang lagi lockdownnya ini? Memang dari kerajaan Saudinya kan diperpanjang lagi, kayak kan hari sekarang kan dekat hari puasa kan.
ya dekat dari puasa ini aja takutnya kayak di sini traweh sholatnya itu aja kemungkinannya ini ditiadakan kemungkinan itu dari kerajaan Saudi sendiri. Sedangkan kita sebagai TKW atau TKI ya kita mengikuti aja anjuran-anjuran dari kerajaan Saudi itu aja. Terus nggak ada lagi Mas? Ya, cukuplah bos. Ya solusinya intinya kita itu ya harus menunggu gimana caranya, Sabar menunggu. terus jalan keluarnya gimana. Emang berat kalau buat kayak saya sih anak muda nggak mikirin gini-gini. Jadi masalah. Cuman yang jadi masalah itu orang yang berumah tangga, yang mempunyai anak. Kan kita anak istri kan harus tiap bulan harus gimana, kalau nggak ada kemasukan kita makanya tetap kemasukannya nggak ada. Ya sampai kapan gitu. Kalau seandainya ada kabar dari KBRI Pulang bos. malah seneng kitanya nggak kepengen diem di sini. Ini mendingan di negara Iya, sendiri. mending di negara sendiri masih ada solusi lah intinya. Kalau di sini nggak ada solusi. Kapan libur ya libur, soalnya kita itu pendatang, nggak bisa mau seenaknya sendiri. Ya paling kita jalan solusinya sama teman-teman aja nih. Misalnya ada teman-teman dari Indo, kita nanyain gimana kondisinya, gimana kabarnya, gitu-gitu aja lah. Iya, yang intinya kalau di sini itu nggak sama kayak di Indonesia. Kita seandainya meskipun lockdown di rumah di Indonesia Masih ada aktivitas masih lain. ada aktivitas lain yang bikin pikiran kita itu nggak terlalu jenuh. Kalau di sini udah kayak ada di hukuman. Nah, di penjara lah. Ya iyalah. Namanya Stres, cuman gimana lagi? mau keluar kalau berkumpul keluar dimarahin, Nggak keluar bikin nggak keluar di rumah kepala pusing, kurang kepanasan. Ya intinya lah minta solusi buat teman-teman ataupun yang menonton gimana solusinya. Terus dari pihak-pihak KBRI atau dari mana, intinya itulah gimana solusinya buat tenaga kerja yang ada di Arab bikin Saudi. semangat. Soalnya emang ya keadaannya ya kalau yang intinya ya itu latih sulit kalau ada di negara orang kalau keadaan kayak gini. Kalau majikan mau bertanggung jawab sih enak. Nah, Kalau nggak bertanggung jawab mau angkat tangan, semua kebutuhan bisa dijamin lah. iya. Sedangkan kita mau keluar nggak, seandainya kayak gini majikan nggak mau tahu, mau kitanya mau kabur ya nggak bisa kabur kemana, semua tutup. Ya nggak bisa ya, intinya itulah ya. Sabar bos, sabar. Intinya sabar. Iya sabar, emang itu nomor satu soalnya ya adanya ya emang di sini harus Iya. sabar. Iya. Terus Dijalanin aja bos. ya buat teman-teman yang ada di Saudi, gimana menurut kalian, apa minta solusinya lah buat orang-orang yang ada di, apalagi di pedesaan. Kalau di perkotaan nggak masalah, enak. Cuma bisa kejangkau sama pemerintah. Iya, bisa kalau kerjaan. kalau di sini Kalau udah di kampung-kampung kayak ini jauh dari kotanya, ya ada orang pemerintah sini. Kayak di Indo kan ada kebijakan dari Pak RT, Pak Iya. RW atau dari kepala desa atau Pak Lurahnya. Wah itu harus kalau orang pendatang sih nggak ketemu gimana, tapi kalau orang sini sih enak. Di lockdown ya tetap gajinya jalan. biarpun 60% lah dikasihnya. Malah seandainya ini lockdown mungkin dikasih lebih kalau orang sini. Soalnya orang sini meskipun nggak ada wabah ini tetap digaji. Kalau kita Kalau kita nggak kerja ya Iya. nggak gaji. Siapa yang mau ya gaji gaji. kita? Orang-orang kita aja kalau digaji, misalkan toko-tokonya buka, pendapatan hasilnya dari situ, ya gajinya dari situ. Kalau nggak ada penghasilan, mana mungkin orang sini ngeluarin dari pihak uang dianya sendiri. Ya kadang-kadang intinya kayak gitu. kita itu minta kabar gimana dari KBRI, dari mana buat orang-orang yang ada di Saudi Arabia ini. Intinya ya jalan keluar lah. Kalau buat anak muda sih mungkin nggak terlalu mikirin ya. Ya nggak terlalu banyak